Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan yang tidak kalah pentingnya yakni nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Sholawat dan salam semoga senantiasa kita sanjung agungkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabi Allah ya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak menjadi umat-umatnya yang pantas mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Baik, bertemu lagi dengan Mr. Robi pada pelajaran 9, yakni materi tentang bersuci dari hadas kecil. Namun, sebelum kita belajar, sebaiknya kita awali dulu pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tidak lupa pula kita berdoa agar kiranya pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dapat berjalan sukses dan lancar, dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat kelak. Amin. Baik, berdoa, mulai. Selesai. Selanjutnya, pada hari ini materi kita yakni tentang pelajaran 9 bersuci dari hadas kecil, kelas 4. Sebelum kita masuk ke materi, yang harus kalian ketahui tentang kompetensi dasar yakni pertama, memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dan yang kedua, mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selanjutnya, di sini telah terpampang gambar. Nah, di sini Mister minta kalian mengamati gambar tersebut. Ya, siapa yang tahu apakah gambar tersebut? Ya, benar sekali. Gambar ini yakni seseorang anak yang sedang berwudu. Dan selanjutnya gambar yang kedua, seseorang anak yang sedang melaksanakan tayamum. Materi kita tentang bersuci dari hadas. Apa sih pengertian dari bersuci dari hadas? Menurut bahasa, bersuci atau toharoh, suci atau suci dari kotoran. Toharoh, menurut istilah, membersihkan diri dari hadas dengan wudhu, mandi, tayamum, serta membersihkan diri dari najis yang melekat pada badan, pakaian, perkakas, dan lain sebagainya dengan air atau penggantinya. Selanjutnya, ada peta konsep tentang hadas. Ada macam-macam hadas, yakni hadas besar dan yang kedua hadas kecil, serta macam-macam cara membersihkan hadas tersebut. Hadas itu apa? Hadas tersebut menurut bahasa sesuatu peristiwa atau juga dapat diartikan kotor atau tidak suci. Sedangkan hadas menurut istilah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga tidak sah dalam menjalankan ibadah tertentu. Misalnya, kita mau sholat. Sholatnya tidak akan sah ketika kita berhadas. Hadas adalah najis yang tidak terlihat, hukmiyah, yang dapat disucikan baik dengan cara wudhu, mandi, ataupun tayamum. Hadas kecil, sebab-sebab seseorang itu berhadas. Yang pertama, buang angin, buang air besar, buang air kecil, hilang akal, termasuk kategori pingsan, tidur, ataupun gila, dan menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Bagaimana cara untuk bersuci? Yakni dengan cara melakukan tayamum dan melakukan berwudu. Pengertian wudu. Wudu itu artinya bersuci dengan menggunakan air
untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, jadi wudhu pengertiannya adalah bersuci menggunakan air untuk menghilangkan hadas kecil. Hanya hadas kecil ya yang bisa dihilangkan dengan cara berwudhu, sedangkan hadas besar itu cara menghilangkannya dengan mandi besar. Selanjutnya di sini ada rukun wudhu. Rukun wudhu yang pertama ada niat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Artinya apa? Segala sesuatu atau ibadah kita tergantung sama niatnya. Jadi kita mendapatkan pahala dari niat yang kita sudah niatkan. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh tangan sampai siku. Dan yang keempat, membasuh sebagian rambut ataupun kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Dan yang terakhir, yang keenam, tertib atau menertibkan rukun-rukun tersebut sesuai dengan urutannya. Mana yang harus diawalkan, maka harus diawalkan, jangan diakhirkan. Mana yang harus diakhirkan, harus diakhiri, jangan diawalkan. Seperti itu. Baik, pada kesempatan ini, Mister akan menayangkan sebuah video tentang praktek berwudu. Mohon kalian untuk sama-sama menyimak praktek wudhu sebagaimana yang akan Mister tayangkan dalam video. Sebelum melakukan sholat, hendaknya kita bersuci dahulu. Tubuh kita harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Pakaian harus bersih dan tidak terkena najis. Meskipun sudah mandi, kita diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Wudu juga ada rukun dan aturannya. Rukun wudu. Pertama, berniat. Kedua, membasuh wajah. Ketiga, membasuh kedua tangan. Keempat, mengusap sebagian kepala. Kelima, membasuh dua telapak kaki sampai mata kaki. Keenam, tertib dan membaca doa. Tata cara berwudu. Pertama, membaca bismillah dan berniat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Kedua, membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari. Ketiga, berkumur-kumur dan mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Keempat, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Kelima, membasuh wajah sebanyak 3 kali. Keenam, membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Ketujuh, mengusap sebagian kepala atau rambut sebanyak 3 kali. Kedelapan, membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali.
Kesembilan, membasuh telapak kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari kaki. Kesepuluh, tertib dan membaca doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Kita sudah sama-sama melihat cuplikan video tentang tata cara berwudu. Yang mana yang pertama, yakni 1, berniat di dalam hati. Nah, niat itu sesungguhnya memang di dalam hati. Tapi, kalaupun kalian ingin menzaharkannya karena khawatir terhadap keraguan-raguan, maka boleh untuk diucapkan. Selanjutnya, membaca basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali sampai dengan apa? Pergelangan tangan. Nah, ini ya. Seperti ini. Selanjutnya, ini niatnya. Sebagaimana sudah disampaikan di video tadi, niat wudhu dengan cara membaca di dalam hati. Apa niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Artinya, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Lalu yang kedua, berkumur-kumur dan istinsya. Istinsya itu apa? Menghirup air ke dalam hidung. Nah, jadi sembari kalian berkumur-kumur, dibarengi dengan menghirup air ke dalam hidung. Dengan telapak tangan kanan, lalu istinsyar. Menyemburkan air tersebut, lalu dikeluarkan dengan tangan kiri. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya yang ketiga, membasuh wajah atau muka sebanyak 3 kali. Batasan muka adalah dari telinga kita, 1 ke telinga yang lain, dan dari batasan tempat tumbuhnya rambut. Nah, ini ya, sebagaimana yang sudah dilingkari ini. Nah, inilah wajah. Ya, sampai dengan kening, dahi, dan dagu. Itulah batasan dari wajah atau muka kita. Yang keempat, membasuh tangan kanan sebanyak 3 kali. Lalu diiringi dengan tangan kiri. Jadi, dahulukan bagian yang kanan. Dari ujung jari jemari kita, digosok, ya. Kemudian sampai dengan siku-siku. Setelah bagian kanan, baru kita beralih ke bagian yang kiri. Sama, dari ujung jari-jari sampai dengan siku. Inilah mengapa kita di dalam Islam tidak boleh memanjangkan kuku. Karena apa? Karena ketika kuku kita panjang dan terdapat kotoran di sela-sela kuku itu, maka menyebabkan wudhu kita tidak sempurna. Selanjutnya, yang kelima, mengusap seluruh kepala sebagian atau sebanyak 1 kali. Nah, jadi mengusap ini sebagian rambut atau sebagian dari kepala kita. Boleh juga langsung dikembalikan lagi seperti semula. Dari depan, tarik ke belakang, lalu dikembalikan. Ya. Lalu yang keenam, membasuh telinga. Yakni dengan memasukkan kedua jari, ya, telunjuk ke dalam telinga dan ibu jari kita di luar telinga. Jadi seperti ini ya. Nah, dimasukkan seperti ini
sebagaimana digambar, ya. Selanjutnya yang ketujuh, membersihkan atau membasuh kaki kanan sebanyak 3 kali dari ujung jari ke mata kaki dengan cara mencuci mata kaki dan menyela-nyela jari jemari kaki kita. Lalu setelah kaki kanan, maka selanjutnya kaki yang bagian kiri. Sama seperti halnya yang pertama. Membasuh kaki sebanyak 3 kali dari ujung jari jemarinya sampai ke mata kaki. Selanjutnya, tadi dalam video kita sudah sama-sama menonton dan menyaksikan, yakni berdoa setelah berwudu. Doa ini sunnah dilakukan, tapi sebaiknya doa ini harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama-sama kita membaca doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, itulah tadi materi kita tentang bersuci dari hadas kecil. Selanjutnya, Mister akan memberikan soal-soal latihan yang mana soal tersebut dapat kalian jawab. Ya, yang pertama apa? 1. Mengapa sebelum sholat harus berwudu? Dan yang kedua, tuliskan rukun wudu. Yang ketiga, tuliskan hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas kecil. Dan yang keempat atau terakhir, buatlah video praktek berwudu dan kirimkan ke Google Classroom. Dan mohon video tersebut dikirimkan sebelum deadline yang sudah ditentukan. Mungkin itu saja materi kita pada kesempatan hari ini yang bisa Mr. Robi sampaikan. Sama-sama kita mengucapkan lafal hamdalah. Mr. akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.